akan menyiapkan tempat kapanpun engkau minta. Pada saat itu, telepon John Lee berdering. Dia mengangkatnya dengan loudspeaker. Tuan besar, kami sudah tiba di kediaman Nenek Chang. Suara Peter terdengar. John Lee menyerahkan teleponnya kepada Renata. Renata yang mengambil telepon menjawab, engkau dan Tuan Fu memasuki kamar utama. Di sana ada tempat lilin terbuat dari perak, putar searah jarum jam. Beberapa saat kemudian Peter berkata, sudah terbuka dindingnya. Renata berkata, engkau bantu aku ambil semua benda yang berada di dalam ruangan itu. Jadikan satu dan titip Tuan Fu saat kembali ke Jiangling. Peter menjawab, baik Nek, aku akan melaksanakannya sekarang. Franklin berkata, setelah terkumpul kalian bertiga segera kembali ke Jiangling malam ini juga. Peter menjawab, dilaksanakan Tuan. Fang Long yang baru keluar dari rumah besar berkata, aku meminta satu rumah di bawah untuk para dokter dan perawat tinggal sementara. Franklin mengalihkan wajahnya lalu tersenyum. Sudahlah, engkau makan dahulu, biar Randu yang mengurus para dokter itu. Fang Long menjawab, hei pencuri kecil, engkau pikir melahirkan itu mudah? Itu antara hidup dan mati. Aku belum tenang sebelum memastikan putriku aman saat itu tiba. Franklin menjawab, kalau begitu engkau bisa mengajak Randu menentukan rumah yang ingin engkau gunakan. Fang Long berkata, itu bisa besok karena besok mereka baru tiba. Namun sekarang aku merasa ada sesuatu yang belum aku siapkan. Tapi apa? Fang Long menyebut semua hal yang telah dia siapkan. Franklin tertawa lalu berkata, engkau makanlah dahulu, nanti aku sebutkan apa yang kurang itu. Fang Long mengikuti perintah Franklin mengambil piring dan makan dengan lahapnya. Walau ditonton banyak orang, dia tidak peduli. Setelah selesai makan, dia berkata, aku sudah selesai, sebutkan apa yang kurang. Franklin tersenyum menjawab, helikopter yang belum engkau siapkan bukan? Fang Long memukul meja. Engkau benar, helikopter medis harus standby di sini. Tidak seperti biasanya, Fang Long tidak menelpon siapa-siapa. Dia hanya menatap John Lee meminta bantuannya. John Lee tertawa lalu berkata, besok sore helikopter medis keluargaku sudah berada di sini. Engkau bisa tidur nyenyak malam ini bukan? Fang Long tersenyum. Begitu seharusnya. Itu namanya sayang menantu. John Lee tertawa. Hei Pampang, jika harus rumah sakit terbaik di negeri ini, akan aku pindahkan ke kaki bukit untuk menantuku. Engkau jangan khawatir lagi. Fang Long tertawa lalu menjawab, aku ucapkan terima kasih. Engkau sudah melakukan semua untuk putriku. Pada waktu Randu yang diam berkata, Tuan, adik dan bersama tuanku bersaudara sudah di pesawat menuju ke Jiangling. 4 jam tiba. Franklin segera menjawab, engkau jemput mereka. Randu mengangguk lalu menjawab, baik Tuan, aku akan di sana sebelum pesawat mereka mendarat. Satu lagi Tuan, Tuan Fu mengatakan bahwa Kaisar bertanya tentangmu. Apakah benar sudah? Randu tidak berani melanjutkan kata-kata matinya. Franklin diam. John Lee berkata, Kaisar adalah pemimpin negeri ini. Dia pantas mendapatkan kebenaran tentangmu agar dia bisa tenang, karena aku yakin sekarang dia masih bingung siapa pengganti dirimu. Max Long menambahkan, aku sependapat dengan ayahmu. Engkau memerintahkan muridmu ke mengambil orang-orang yang ada di dalam daftar, yang juga ada orang di sekitarnya. Maka dia pasti bertanya-tanya, kalau bukan engkau tidak ada yang akan berani mengusik orang-orang di sekitarnya. Franklin mengangguk lalu mengambil teleponnya. Tak lama telepon itu diangkat, terdengar suara berat dari ujung telepon. Tuan muda, apakah ini engkau? Franklin menjawab, ini aku. Orang di sekitarmu terlibat organisasi di selatan dan aku memerintahkan muridku untuk mengambilnya. Tentu engkau tidak keberatan bukan? Kaisar tertawa senang lalu menjawab, aku tidak peduli. Yang utama bagiku engkau masih hidup. Aku bisa tidur nyenyak. Lakukan apa saja ya sesukamu, karena aku yakin semua demi kebaikan negeri ini. Apakah aku bisa ke Jiangling dan bertemu denganmu? Franklin tertawa. Rencanaku baru berjalan. Kematianku biarkan begitu dan kita lihat siapa yang muncul lagi. Dan tentu engkau tidak boleh ke sini.
karena aku tidak mau orang-orang tahu bahwa aku masih hidup. Kaisar berkata, aku mengerti. Istrimu sebentar lagi melahirkan. Apakah aku harus memindahkan rumah sakit dari ibu kota ke Jiangling untuknya? Franklin menjawab, Putri Pak Tua, Mak Long sudah mengaturnya. Aku mengucap terima kasih atas perhatianmu. Aku percaya itu. Tuan Besar Li dan Lu berada di sana. Tentu semua sudah diatur. Engkau baik saja. Jika ada info kemana aku harus menghubungimu, apakah ke nomor ini? Tanya Kaisar. Franklin menjawab, bisa ke nomor ini atau ke nomor siapapun yang engkau kenal akan melapor kepadaku. Sudah, engkau istirahatlah dulu. Aku masih banyak pekerjaan yang harus aku urus. Aku ingin mengurus sesuatu dan jangan ganggu Tufu lagi karena dia dalam perintahku. Kaisar menjawab, baik, aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku istirahat dahulu, engkau baik-baik saja, jaga dirimu. Hubungan telepon diakhiri. Roslyn, Jimmy, Rani dan beberapa orang lain yang berada di sana, termasuk Cecilia, menatap suaminya. Baru sekarang mereka melihat bagaimana Kaisar negeri ini terlihat lemah dan sangat menghormati Franklin. John Lee berkata, kasihan dia, orang di sekitarnya pun menjadi pengkhianat. Franklin mengangguk lalu menjawab, itu manusianya. Pengkhianat di Longsul bahkan keluarga Lee pun terlibat. John Lee mengangguk lalu berkata, engkau benar, itu manusianya. Namun Andre berbeda, dia mendapatkan pendidikan sama denganku bagaimana mencintai negeri ini. Ayah, apa engkau pikir tujuan organisasi itu buruk? Maka engkau salah sebetulnya. Tujuan mereka baik, namun caranya yang salah. Paman Andre hanya melihat tujuan tapi tidak melihat prosesnya, jawab Franklin. McLong menambahkan, tujuan mereka mensejahterakan rakyat negeri ini secara merata. Namun mereka memberontak pada Kaisar. Seharusnya mereka bisa melakukan dialog dan diskusi untuk mengubah cara pandang pejabat negeri ini. John Lee bertanya, kalau begitu apa yang akan engkau lakukan pada orang-orang itu? Franklin menjawab, aku sudah memikirkannya. Mungkin aku akan membina mereka dan mengaduh pendapat mereka dengan pejabat negeri ini. Jika pejabat salah, mereka harus merubahnya. Begitu juga jika organisasi itu yang salah, mereka harus mau berubah. Atau aku akan menindak tegas jika mereka tidak mau berubah. Cheho tersenyum lalu berkata, bijaksana. Kesalahan itu ada sebabnya, harus dilihat dulu di mana asalnya, baru menghukum. Mereka melawan pemerintah belum tentu salah, dan aku setuju engkau mengadu mereka, dan yang salah harus berubah. Cara pandang demi kebaikan negeri ini. Renata ikut berkata, jika semua musuh engkau perlakukan seperti itu, ada dua kemungkinan, mereka akan menjadi pengikutmu atau akan menusukmu kelak di masa yang akan datang. Franklin menatap Renata lalu berkata, Nenek, aku tidak bisa membunuh rakyat negeri ini, kecuali mereka yang pantas menerimanya. Selama aku bisa mengubah mereka, maka aku akan mengambil cara itu. Jika di depanku mereka setuju sedangkan di belakangku menusukku, maka aku pikir belum terlambat menindak mereka. Karena data mereka berada di tanganku. Panglong bertanya, Sumahan engkau tahan sampai kapan? Jika engkau mau membebaskan yang lain, maka aku pikir dia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dahulu Panglong menentang dan membenci Sumahan, namun sekarang dia membelanya. Frankie tersenyum lalu menjawab, tentu dia akan sama dengan yang lain, dan engkau tahu sendiri bagaimana jasanya mengusir orang-orang asing di barat dan membuka informasi tentang organisasi itu. Panglong mengangguk lalu menjawab, engkau tersenyum karena aku membantahmu ketika menggunakan Sumahan, bukan? Aku salah, engkau benar, sekarang hilangkan senyum penuh ejekanmu itu. Mak Long tertawa, kita tidak bisa melawan keluarga Lee dalam hal membaca watak orang. Mereka sedari kecil sudah dididik untuk mengenal watak. Fang Long tersenyum menjawab, ayah, aku memang salah waktu itu, membantahnya saat mengeluarkan Sumahan dari sel. Peng Li tertawa, bibi tua, engkau tidak salah, engkau takut terjadi apa-apa padaku, maka engkau selalu berada di sisiku selama Sumahan duduk di hadapanku. Namun Sumahan seorang jenderal sama denganku, walau sedikit aku yakin di dalam hatinya tersimpan rasa sayang sesama militer. Pang Lo mengangguk lalu menjawab, itu yang baru aku sadari setelah dia memberikan semua informasinya padamu. Darah militernya bangkit dengan mencintai negeri ini, maka aku memintamu untuk membebaskannya. Feng Li mengangguk lalu menjawab, kalau begitu engkau aturlah bersama Richard, namun jangan lepas chipnya.
biarkan di dalam tubuhnya jika dia berulah aktifkan. Panglong tersenyum menjawab, baik, akan aku laksanakan besok. Malam semakin larut, Fang Long bersama ayahnya dan Cheho pamit pulang, begitu juga Randy dan Julian. Kembali lagi ke kediaman keluarga Chu. Sementara Roslyn dan Jimmy masih di sana. Dia melihat bagaimana Fang Long mengurus keperluan putrinya, terlihat bagaimana rasa sayang orang-orang itu kepada putrinya membuat dirinya malu. Roslyn berkata, semua orang melakukan yang terbaik untukmu, sedangkan aku, ibumu, tidak berbuat apapun. Franklin tertawa menjawab, ibu, doamu dan ayah itu sudah cukup, untuk hal lainnya biarkan diurus oleh ibu dan bibi-bibiku. Jimmy tersenyum mendengar kata-kata istrinya lalu berkata, kita bersyukur begitu banyak yang menyayangi putri kita. Kita tidak memiliki kekuatan seperti penghuni puncak ini, jadi kita berdoa dan menemani saat melahirkan. Aku pikir hanya itu yang bisa kita lakukan. Franklin menjawab, ayah, engkau betul. Biarkan semua diurus penghuni puncak ini. Aku, ayah dan ibu kita semua berdoa saja agar semuanya lancar. Roslyn berkata, bolehkah aku tinggal di sini sementara hingga dia melahirkan? Anita yang mendengar kata-kata Roslyn tertawa. Dia menjawab, rumah ini milik anakmu. Tentu engkau bisa tinggal di sini selama yang engkau inginkan. Roslyn tersenyum lalu menjawab, terima kasih. Franklin berkata, selama ayah tidak memintamu pulang. Setelah mengatakan itu Franklin tertawa senang. Cecilia berkata, engkau bisa tidur bersamaku. Biar dia tidur di kamarnya bersama Tania. Franklin tersenyum lalu berkata, bagaimana jika engkau rindu padaku? Apakah engkau akan naik ke kamarku? Kembali Franklin tertawa. Cecilia cemberut, sedangkan Tania merasa senang untuk tidur bersama ayahnya. Tak lama kemudian Roslyn dan Jimmy pamit pulang. Besok Roslyn akan kembali datang. Setelah sarapan, Sufu menyerahkan kotak bungkusan kepada Renata sambil mengatakan, semua benda yang ada di ruangan itu sudah aku masukkan ke dalam kotak ini. Engkau periksalah dulu. Renata tersenyum menerimanya lalu membuka kotak itu. Dia mencari akar berbentuk ular yang memiliki mutiara di ujungnya. Setelah menemukannya, dia menyerahkannya kepada Franklin sembari berkata, ini bahan terakhir. Engkau simpanlah di tempat terbaik, karena tidak hanya saat ini kita butuh barang ini. Mungkin ratusan tahun kemudian benda ini akan dibutuhkan lagi oleh keturunanmu. Franklin menerimanya, terasa getaran di benda itu. Dia memperhatikan dengan sesama benda itu dan berkata, benda ini mati, namun dia hidup. Semua bingung mendengarnya. Anita lu bertanya, bagaimana engkau mengatakan benda itu mati tapi hidup? Franklin tersenyum menjawab, benda ini memang sudah membatu. Namun sebetulnya wujudnya saja yang batu. Sebenarnya dia masih ada di mutiara ini. Renata tersenyum lalu berkata, ini raja ular di dasar samudera. Pernahkah engkau mendengar ular mati karena tua? Tentu tidak, karena dia akan terus berganti kulit dan kembali punah. Jika sudah waktunya takdir Tuhan, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan apapun itu berpindah ke mutiara ini, maka sering disebut mustika ular. Franklin mengangguk lalu bertanya, apakah ini akan direndam dan diminumkan airnya? Atau bagaimana cara menggunakannya? Renata menjawab, biasanya seperti yang engkau katakan, direndam dan diminum airnya. Namun khusus untuk putramu, aku belum paham bagaimana caranya. Dan di waktunya nanti kita dapat mengetahuinya. Suara Rio dari bawah jurang terdengar, tidak perlu direndam. Hanya ditaruh di sisinya dan warna hijau batu itu akan memudar, lalu hilang karena pindah ke dalam tubuh putramu. Namun jika putramu telah berpulang kepada Tuhan, maka dia akan kembali ke batu itu dan kembali berwarna hijau dapat digunakan lagi untuk keturunan rejang selanjutnya. Semua orang kagum cara kerjanya. Veta terlihat bingung lalu memandang Randu meminta penjelasan. Randu berkata, tadi Rio Jang yang berbicara. Dia berasal dari negeri jauh untuk membantu menjaga Tuan dan keluarganya. Veter menjadi paham. Dia lalu berkata, Tuan, aku akan kembali ke ibu kota sekarang. Saat itu Nora Lee berkata, aku ikut ke ibu kota. Anita menatap Nora, begitu juga Cecilia. Sedangkan Nora berkata kepada mereka, aku sudah lama di sini. 2 hari sebelum dia melahirkan, aku sudah berada di sini menemanimu. John Lee tersenyum lalu berkata, iya, suaminya tentu sudah rindu, tidak usah ditahan. Nora mencibir lalu berjalan masuk mengambil tasnya. Franklin berkata kepada Peter, engkau antar bibi Nora hingga kediaman keluarga Su. Baru engkau lanjutkan tugasmu yang lain.
Peter Lu mengangguk lalu menjawab, baik Tuan, dilaksanakan. Setelah Norali keluar, mereka langsung diantar ke bandara oleh Randu. Tufu dan Baoseng yang duduk di hadapan Jackson dan John Lee bertanya, bagaimana dapat mengetahui obat dan semua bahan obat terkumpul dalam sehari? John Lee menceritakan tentang kitab milik Laksamana dan tanaman obat di rumahnya yang sudah disiapkan sesuai dengan kitab kecuali obat ke-11 dan 13. Tubuh berkata, aku tidak tahu jadi apa anak itu nanti. Di dalam kandungan dia bisa mengenal darahnya, mendatangkan obat untuk dirinya sendiri. Semua ini luar biasa. Renata yang duduk bersama Cecilia mendengar kata-kata itu menjawab, Tuan Fu, dia akan menjadi legenda. Selain yang engkau sebutkan tadi, engkau harus tahu, 13 tetua lama dan 13 yang baru datang menyambut kelahirannya. Karena dia memang legenda. Engkau bayangkan di usia 13 tahun dia sudah menampung 13 kekuatan tempur tertua di dalam tubuhnya. Itu sama saja sama dengan ayahnya, namun dia berbeda karena semua titik dalam tubuhnya sudah terbuka kecuali titik ke-17 yang akan disegel hingga usia 50 tahun. John Lee bertanya, Bibi, apa yang kau maksud menampung kekuatan tempur 13 ketua? Renata menjawab, engkau tahu tetua menyerahkan nyawa untuk cucumu itu. Karena tetua menghabiskan semua energi di dalam tubuhnya dipindahkan ke dalam cucumu. Agar kuat menahan rasa sakit yang dia hadapi hingga usia 13 tahun. Franklin terkejut. Jadi menyerahkan nyawa itu ke tak hiasan. Memberikan semua yang dimiliki untuk putranya. Henry bertanya, aku bisa menghabiskan energiku dalam sehari dan besoknya sudah terisi kembali. Apakah dengan energiku cukup untuk itu, agar tidak mengambil energi ke tetua? Renata tersenyum, yang engkau pindahkan adalah energi dalammu, namun tidak kepandaianmu. Lagi pula itu sudah menjadi sumpah para tetua. Untuk Rejang, mereka akan menyerahkan semua miliknya. Baik itu energi dalam dan kepandaiannya. Jadi 13 kepandaian berada dalam pada diri seseorang. Engkau bayangkan, Tuan Besar. Sekarang mungkin hanya sanggup mengumpulkan 9 kepandaian, namun putramu 13, sama dengan engkau, hanya berbeda usia dan titik yang terbuka. Renata berhenti sejenak lalu melanjutkan, engkau pikir, engkau mengerti pokok kepandaian, engkau salah. Ilmu itu sudah ada pada dirimu, namun disinilah bedanya, engkau dan putramu. Dia akan mengerti ilmu yang didapat dan dapat menggunakan jurus demi jurus, sama baiknya dengan tetua yang memberikannya. Franklin mengerti sekarang, namun dia tak tega melihat tetua harus menghabiskan yang puluhan bahkan ratusan tahun mereka kumpulkan. Jadi dia bertanya, setelah tetua memberikan semua kepandaian, bisakah mereka tinggal di sini agar aku bisa merawat mereka? Jason berkata, waktu pertama salah satu mereka memberikan semua energi dan kepandaian mereka, engkau coba membagikan energimu pada dia. Dan kita lihat hasilnya, apakah tetua itu walau tidak 100% kembali, setidaknya 80% aku pikir energi itu akan kembali. Franklin melompat kesenangan lalu berkata, patut dicoba. Dan semoga itu berhasil, jadi putraku mendapatkan haknya, tetua melakukan kewajibannya, dan aku akan melakukan kebagianku mengembalikan apa yang menjadi milik mereka. Renata pun tersenyum, ide yang bagus, kenapa aku tidak terpikir seperti itu? Tuan Besar Lu, engkau pantas memimpin keluarga besar Lu di Kinzo. Jason tertawa lalu berkata, engkau tidak berubah terlalu banyak basa-basi. Mendiang suamimu itu teman kecilku, engkau pun tahu, jadi jangan sebut Tuan Besar padaku. Renata sekarang tertawa, engkau dari dulu tidak berubah, baiklah jackpot. Jason tertawa senang dan berkata, puluhan tahun tidak ada yang memanggilku dengan panggilan itu. Untuk engkau masih ingat. John Lee bertanya, ayah sudah mengenal bibi Renata sejak dulu? Kenapa kemarin-kemarin ayah tidak mengatakannya? Jackson menjawab, tentu aku mengenal istri sahabatku, tapi aku membenci dirinya karena membawa sahabatku dari selatan ke ibu kota. Renata tertawa, dia tidak membenci kepergian aku dan suamiku, namun dia membenci dirinya tidak bisa ikut berjuang bersama kami. Jason tertawa lalu menjawab, dan akhirnya walau tetap di selatan aku bisa maju ke medan perang. Mengusir orang-orang asing di selatan, Tufu dan Baoseng berada di sisiku waktu itu. Jika kalian suami istri ada, mungkin aku akan lebih bahagia. Dan benar, aku membencimu saat mendengar dia mati di medan perang. Jika tidak ingat keluarga Lu, aku akan datang
ke utara menghukummu dan 3 orang sahabat kalian itu. Renata tertunduk lalu berkata, engkau maafkan aku, tidak dapat menjaganya. Namun percayalah, kami berlima semua terluka. Aku 3 bulan tidak bisa bangun, begitu juga dengan Ramin yang terparah adalah Liu Bao, dia setahun koma. Jackson diam menatap kosong ke depan. Renata lalu berkata lagi, aku tahu dia bagimu bukan hanya teman kecil, namun adik yang engkau sayang. Namun aku juga menyayanginya. Pengorbanan kami tidak hanya sampai di situ. Setelah dia gugur, aku terbaring 3 bulan. Maka putra dan putriku yang maju ke medan perang. Dan 4 orang yang pergi tidak satu pun yang kembali padaku. Semua orang terdiam mendengar cerita Renata. Jason berkata, jika kalian tetap di selatan, mungkin tidak begini. Namun sudahlah, semua sudah takdir. Tuhan, engkau maafkan aku yang membencimu selama puluhan tahun ini. Ternyata aku salah. Kalian berjuang demi negara ini dan mengorbankan segalanya, sedangkan aku hanya duduk di rumah. Renata tertawa lagi, sifat cerianya sudah kembali. Lalu dia berkata, jackpot. Engkau walaupun duduk menghasilkan putri yang memiliki putra menjadi kebanggaan negeri ini. Engkau lebih sukses dibandingkan aku. Jackson menggelengkan kepalanya. Walau mereka sukses, namun engkau lebih sukses lagi. Aku bangga mengenalmu, pahlawan wanita negeri ini. Memberikan semuanya untuk negeri ini. Renata kembali tertawa. Jackpot, cucu buyutmu nanti akan menjadi legenda, baik di negeri ini atau di tempat asalku. Tidak ada rejang tanpa engkau memiliki putri. Jika dipikir, aku iri padamu. Renly berkata menengahi keduanya. Aku pikir kakek dan nenek juga yang nenek Jang sama. Kalian berjuang dengan caranya masing-masing. Siapa yang lebih sukses, tidak ada yang lebih. Jika aku cucu kakekku, namun aku juga cucu Jang. Jika aku maju ke medan perang, maka baik itu keluarga Lu dan Jang sama saja. Anita Lu tertawa lalu berkata, siapapun itu mereka tetap keluarga kita. Baik Lu dan Jang. Please subscribe, bro. Thank you.